1 jam kemudian, di atas gerbang tengah gunung-gunung suci Huangfu, embusan angin menderu, dan gerbang alam rahasia Huangfu Secret Realm terbuka perlahan. Wow, setelah terbang bersama Tan Yun, kera iblis pembunuh surga membubung ke langit, melayang di langit sejauh puluhan ribu mil. Kekosongan itu seperti riak air, dan Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual yang dekat dengan tingkat kedua dari alam fena ilahi, seperti badai yang tak terlihat, meluas ke segala arah. Setelah beberapa saat, Tan Yun menemukan 4 mayat tergeletak di pegunungan 500.000 mil jauhnya di utara. Dari pakaian mayat-mayat itu, dapat dilihat bahwa keempat orang mati itu semuanya adalah diaken dari pintu suci. Ruxue, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada adikmu? Tan Yun cemas, dan terus melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mencari Namong Ruxue. Ketika indera spiritual meluas hingga 700.000 mil ke utara, dia menemukan diaken penegak hukum dengan 7 tingkat jiwa dan lengan yang hilang, mengendarai perahu roh yang membawa Namong Ruxue yang telah koma, dan melarikan diri untuk hidupnya. Wajah Namong Ruxue pucat dan sekarat, dadanya, lengan kanan, lengan kiri, dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lusinan luka pedang yang mengejutkan. Pada saat ini, di langit 30.000 mil jauhnya di belakang diaken penegak hukum, perahu roh yang membawa 30 pria bertopeng hitam mengejar perahu roh murid penegak hukum. Tan Yun dapat melihat melalui indera spiritualnya bahwa semua 30 orang bertopeng memiliki tingkat kultivasi jiwa, di mana 10 orang memiliki tingkat ke-7 dari keadaan jiwa, dan 20 lainnya berada di tingkat ke-6. 30 orang berdiri kaku di perahu roh, mata mereka penuh dengan ketidakpedulian, jelas mereka adalah orang-orang yang terlatih. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa perahu roh yang dikendalikan oleh diakon penegak hukum adalah artefak subsakral tingkat tinggi, sedangkan perahu roh dari 30 pria berbaju hitam adalah artefak subsakral tingkat atas. Jelas, kecepatan perahu roh pria berbaju hitam itu lebih cepat daripada diaken penegak hukum. Jika ini terus berlanjut, paling lama 1 jam atau lebih akan tersusul. Pada saat itu, konsekuensinya bisa dibayangkan. Kera tua, cepat! Tan Yun buru-buru memerintahkan di langit, dan kemudian, kera iblis pembunuh langit membawa Tan Yun dan menembak ke arah langit utara. 1 jam kemudian, di atas pegunungan yang luas, diakon penegak hukum yang mengemudikan perahu roh untuk melarikan diri, melihat ke-30 pria berbaju hitam yang mengejar kurang dari 100 mil dari belakang, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tingkat ke-7 jiwanya, dia tidak bisa melindungi Namong Ruxue sama sekali. Siapa kamu? Diaken Parubaya menggeram, saya adalah Raja Diakon dari faksi penegak hukum Sekte Suci. Jika Anda berani membunuh saya, Anda harus mati. Mendengar ini, dari belakang Lingzu, terdengar suara tawa. Hahaha, membuatku takut setengah mati, kan, Wang Yuan. Aku mengenalmu, Wang Yuan, sudah kubilang, selama kamu membunuh Namong Ruxue sekarang, aku bisa menyelamatkanmu dari nyawa seekor anjing. Apakah kamu akan mati dengan anjing atau mati dengan Namong Ruxue? Kamu harus berpikir jernih. Hahaha. Petik 2. Mendengar itu, Wang Yuan, yang telah kehilangan lengan kanannya, memegang pisau besar di tangan kirinya, menunjuk ke 30 pria bertopeng berpakaian hitam yang telah muncul 50 mil jauhnya, dan menganggap kematian sebagai pulang ke rumah. Sejak aku diperintahkan untuk melindungi Namong Ruxue, aku pasti tidak akan membunuhnya. Tanda seru petik 2. Ayo, aku, Wang Yuan, cukup untuk membunuh 1, dan membunuh 2 untuk mendapatkan. Di belakang, di perahu roh 50 mil jauhnya, pria berkepala hitam dengan 7 lapisan jiwa, memandang ke samping ketiga pria berpakaian hitam, dan berkata dengan dingin, potong Wang Yuan menjadi beberapa bagian, lalu, potong kepala Namong Ruxue untukku. Tanda seru petik 2. Ya, setelah mereka bertiga merespons, dalam sekejap, pusaran badai hingga 300 meter terbentuk di 3 tubuh manusia, meluncur ke arah perahu roh 50 mil di depan. Dari 3 pusaran badai, dapat dilihat bahwa ketiganya adalah urat jiwa berbasis angin. Blok kecepatan 3 orang muncul di langit di atas Wang Yuan Lingzu sambil bernafas. Membunuh. Salah satu dari mereka menukik ke bawah, mengangkat pedangnya untuk memotong leher Namong Ruxue yang sekarat. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda terbunuh di Zhongnan Gong Ruxue, Anda akan menggerakkan kepala Anda. Dan 2 pria berpakaian hitam lainnya, bersenjatakan pedang, membunuh Wang Yuan. Namong Ruxue, lari. Wang Yuan berteriak dengan suara serak. Mendengar ini, Namong Ruxue membuka matanya, dan kemudian, ketakutan sekarat di matanya yang indah. Matilah Lao Su. Tiba-tiba, raungan marah datang dari langit.
Namun, Tan Yun menukik ke bawah, dengan tangan kanannya menjulur dan meraih pedang terbang yang menebas ke arah leher Namong Ruksue. Hai, Tan Yun, menunduk, mengepalkan pedang terbang dengan tangan kanannya, tubuhnya terbalik di udara, dia menjentikkan pedang terbang dengan tiba-tiba, dan memegang pisau tajam di tangannya. Ah, tidak mungkin. Pedang terbangku adalah artefak subsakral tingkat rendah, bagaimana bisa dipatahkan olehmu? Pria berpakaian hitam dengan ranah jiwa 7 lapis tiba-tiba berhenti berteriak ngeri. Pompa, tetapi saat Tan Yun membalik di udara dan kakinya mendarat di perahu roh, tangan kanannya mencengkeram bilah yang patah, dengan kepulan darah, itu dimasukkan dari tenggorokan pria itu dan menusuk dalam ke tengkorak. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, Tan Yun melepaskan bilah yang patah dengan tangan kanannya, dan memukul kepala pria berbaju hitam itu dengan pukulan. Dalam tulang dan percikan darah, 7 pembuluh darah jiwa yang dikaitkan dengan angin di benak pria berpakaian hitam itu terbang menjadi abu dan dimusnahkan sebelum mereka melarikan diri dari mayat. Pukul, pukul. Pada saat ini, Wang Yuan di sisi lain perahu roh tidak tahan dengan 2 pria berpakaian hitam yang telah terbunuh. Setelah seorang pria berbaju hitam memotong tulang di kaki kanannya, yang lain berbaju hitam, pegang pedang melalui perut Wang Yuan. Pada saat ini, 27 pria berbaju hitam di perahu roh yang dikejar, ketika mereka mengetahui bahwa orang itu adalah Tan Yun, tidak membuat tanggapan apapun, mereka ditangkap oleh kegelapan setinggi 500 kaki. Panjang, potongan berkulit gelap di langit. Sapu tongkat besar. Tidak, apa. Jeritan orang-orang berbaju hitam tiba-tiba berhenti, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah. 27 pria berbaju hitam, semua nadi jiwa di kolam roh, dibunuh oleh tongkat kera iblis pembunuh surga. Melarikan diri. Pada saat ini, 2 pria berbaju hitam yang membunuh Wang Yuan berteriak dengan tatapan panik, menembak dari kiri ke kanan ke arah langit. Mati. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, berubah menjadi bayangan cian, dan langsung terbang melalui kehampaan 100.000 kaki, dan tangan kanannya memutar cakar untuk mencubit punggung pria berbaju hitam. Namun, apa yang tidak diharapkan Tan Yun adalah bahwa pria berbaju hitam yang ditangkapnya tiba-tiba disemprot dengan darah hitam busuk dan langsung mati. Jelas, itu adalah orang mati. Kera tua itu tetap hidup. Tan Yun balas menatapnya, dan mengingatkan kera iblis pembunuh surga yang telah membunuh pria berpakaian hitam lainnya dengan tongkat di tangannya. Itu tuannya. Ketika kera pembunuh surga baru saja menjawab, pria berbaju hitam yang melarikan diri di langit tertawa terbahak-bahak sebelum kematiannya. Tan Yun, kamu kacau, kamu akan mati cepat atau lambat. Petik 2. Juga, kamu tidak akan tahu siapa yang ada di balik layar, hahaha. Segera setelah tawa itu jatuh, pria berbaju hitam itu juga disemprot dengan darah hitam yang bau, berdarah dari kikiau sampai mati. Mayat itu jatuh ke pegunungan, dan 7 urat jiwa di kolam spiritualnya juga dimusnahkan. Metode bunuh diri untuk melindungi duta besar di belakang layar ini sudah cukup untuk mengatakan, kesetiaan mereka kepada Tuan di belakang layar. Bawahan, terima kasih Tuan Muda Siang, atas bantuanmu. Ketika Wang Yuan, yang terluka parah, hendak memberi hormat, dia jatuh di perahu roh dan jatuh koma. Tan Yun segera memeriksa luka Wang Yuan. Untungnya, itu tidak akan membahayakan hidupnya, dan dia bisa pulih setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Tuan Muda Sekte, terima kasih. Namong Ruksue, yang jatuh di Lingsu, menggigil ketakutan dengan tubuh bekas lukanya, dan wajahnya yang pucat seperti kertas penuh teror, dan air mata menetes. Dia tumbuh dewasa, dan ini adalah pertama kalinya dia diburu seperti ini. Jika bukan karena Wang Yuan dan 4 diakon penegak hukum 7 lapis yang mati-mati-matian dilindungi, jika tidak, dia tidak akan pernah selamat dari Tan Yun. Ruksue, jangan takut. Tan Yun berlutut dan berkata dengan lega, selama kamu baik-baik saja, jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan menemukan master di balik layar untuk membalaskan dendammu. Petik 2. Mata Namong Ruksue menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Ayo, biarkan aku melihat lukamu. Tan Yunru berkata, dan mulai memeriksa luka Namong Ruksue. Setelah pemeriksaan yang cermat, untungnya, Namong Ruksue tidak mengancam jiwa. Ruksue, apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu. Namong Ruksue berkata dengan lemah, pada saat itu, setelah saya mengetahui berita tentang kedatangan saudara perempuan saya meninggalkan ranah rahasia Huangfu dan disergap. Petik 2. Lalu apakah kamu tahu siapa yang pergi keluar Huangfu Seng untuk menyuruh adikmu datang kepadamu? Tanya Tan Yun. Namong Ruksue berkata dengan ekspresi sedih, itu adalah murid luar yang menjaga gerbang gunung, tetapi dia juga telah terbunuh.
Petik 2. Baiklah, saya mengerti. Tan Yun tersenyum sedikit, jangan pikirkan itu, istirahatlah dulu. Aku akan membawamu kembali sekarang, dan ketika itu adalah lembah Perino. Satuku, aku akan mentraktirmu dengan ramuan. Terima kasih, kata Namong Ruksue sambil menangis. Tidak, terima kasih. Tan Yun berkata, dia menyapu perahu roh, terbang ke bawah di pegunungan, dan menemukan pria bertopeng berpakaian hitam yang bunuh diri setelah ditangkap sendiri. Dia tidak menemukan apapun pada pria bertopeng hitam itu. Tan Yun mengerutkan kening dan bermeditasi, Ruksue tidak memiliki musuh di sekte ini. Siapa yang menginginkan hidupnya di bumi? Petik 2. Tuan di belakang orang-orang berpakaian hitam ini seharusnya tidak berurusan dengan Ruksue untuk membalaskan dendamku. Jika demikian, mengapa Tuan di belakang layar tidak menipu Mengki dan Xiao keluar dari tanah suci dan membunuh mereka? Lebih baik untuk mencapai balas dendam. Tujuan saya, kenapa di bumi? Tiba-tiba, sentuhan pemahaman melintas di mata Tan Yun, dan dia berspekulasi, apakah itu karena identitas Ruksue? Petik 2. Bunuh Ruksue, untuk memprovokasi ayahnya untuk menyerang Huang Fu Sengsong. Setelah memikirkannya, Tan Yun tidak bisa menebak dengan tepat. Ibu, berani melakukan sesuatu dengan adik iparku, jangan biarkan Laozi menangkapmu, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Setelah Tan Yun menginjak mayat dan meledak, dia melayang ke udara dan mendarat di perahu roh, mengemudikan perahu roh menuju gerbang gunung Huang Fu Sengsong. Saat melewati gunung di jalan, Tan Yun menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Di gunung di bawah, tubuh 4 diaken penegak hukum naik ke langit dan mendarat di perahu roh. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan keratua itu dan mengendarai perahu roh itu kembali ke Huang Fu Sengsong. Ketika dia mencapai langit di atas gerbang gunung jalur berjasa gerbang suci, Tan Yun memberitahu Yuan Fengjun apa yang telah terjadi, dan menyuruh Yuan Fengjun untuk menguburkan keempat diaken penegak hukum yang telah meninggal. Adapun Wang Yuan, Tan Yun memberitahu Yuan Fengjun bahwa orang ini dapat digunakan kembali. Dia juga memberitahu Yuan Fengjun bahwa setelah Wang Yuan pulih dari cedera perut bagian bawah, dia akan membantunya memulihkan lengan kanannya yang hilang. Setelah itu, Tan Yun kembali ke Tanah Suci Merit, membawa Namong Ruksue yang terluka ke ruang tamu di lantai 2 aula besar di Lembah Peri nomor 1. Tan Yun meminta Daniel untuk mengambil beberapa obat mujarab tingkat tinggi dari Hausan Spirit Medicine Garden. Setelah meminum ramuan itu, Tan Yun menggunakan metode pembakaran yang unik untuk mengubah ke-6 ramuan itu menjadi obat cair, dan mulai mengoleskan obat pada luka Namong Ruksue dengan sungguh-sungguh. Namong Ruksue berbaring di sofa, menatap Tan Yun yang fokus di depannya. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa pria yang bertekad untuk membunuh dan berlumuran darah dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki sisi yang menghangatkan hati. Dia tidak bisa membantu tetapi dia sedikit terkejut. Ruksue, terapkan sisanya sendiri. Tan Yun melihat luka di dada Namong Ruksue, dan berkata, setelah mengoleskan obat cair selama 7 hari, kamu bisa sembuh. Dalam beberapa hari terakhir, kamu di sini. Kesehatan yang baik. Ketika kamu baik-baik saja, jangan tinggalkan alam meritorius sendirian, agar tidak ketinggalan. Petik 2. Mereka tidak membunuhmu kali ini. Aku khawatir master di balik layar tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, Namong Ruksue di sofa berkedip, dan ketika Tan Yun berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berkata, Tuan Muda Sekte, bagaimana Anda tahu bahwa saya dalam bahaya? Petik 2. Tan Yun berhenti dan tersenyum sedikit, saya kebetulan menemukannya lewat. Oke. Jangan terlalu memikirkannya, yakinlah. Namong Ruksue tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia tahu bahwa Tan Yun menyelamatkan hidupnya. Tan Yun melangkah keluar dari ruangan, dan ketika dia turun ke aula lantai pertama, Sen Qingqiu bergegas, Tuan Sekte, bagaimana Ruksue terluka? Penatua kedua yakinlah, dia tidak dalam bahaya hidup, kata Tan Yun. Itu bagus, itu bagus. Sen Qingqiu diam-diam menghela nafas lega, dan berkata lagi, Tuan Muda Sekte, 1 jam yang lalu, Feng Yun, kakek dari formasi, mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke Tanah Suci Formasi. Petik 2. Orang di sini adalah leluhur kedua dari formasi, Feng Xiuyuan, sekarang orang-orang berbicara dengan Tuan di bidang yang berjasa. Tan Yun mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, Feng Yun meminta Feng Xiuyuan untuk mengundangku dengan jujur. Jelas dia tidak akan melakukan apapun padaku sampai dia mencapai tujuannya. Yah, aku ingin bertemu Feng Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Sen Qingqiu pergi, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke arah langit barat. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang ke lautan awan dan muncul di meritokrasi. Murid telah melihat tuannya.
Tan Yun Chao Tantai Xuanzong membungkuk sedikit. Kamu tidak perlu sopan. Tantai Xuanzong tersenyum, dan melihat ke samping pada seorang penatua berusia 90 tahun yang ada di sampingnya, dan menjelaskan kepada Tan Yun, Yuner, ini adalah leluhur kedua dari formasi. Petik 2. Ya, Tan Yun mengangguk. Bawahan telah melihat Tuan Muda Sekte. Feng Xiuyuan menghadap Tan Yun, membungkuk, dan berkata dengan hormat, nenek moyang kita yang agung, ingin mengundang Tuan Muda Sekte untuk duduk dan membicarakan urusan antara Tuan Muda Sekte dan King Cheng. Petik 2. Feng King Cheng. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, Yuner, apa yang terjadi padamu dan King Cheng? Kembali ke Sekte Master. Tan Yun membelakangi Feng Xiuyuan, menghadap Tantai Xuanzong, dengan udara terbuka, dan berkata, Feng King Cheng dan muridnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Lebih dari 8 tahun yang lalu, kami memiliki kehidupan pribadi. Setelah berbicara, bibir Tan Yun bergerak diam-diam. Tantai Xuanzong, yang telah kecewa pada Tan Yun, tiba-tiba menghilang dari hatinya. Karena dia tahu dari bibir Tan Yun bahwa Tan Yun mengucapkan 4 kata, menghitung. Meskipun Tantai Xuanzong tidak tahu apa yang terjadi antara Tan Yun dan Feng King Cheng, dia masih mempercayai Tan Yun dan tidak akan pernah pergi dengan klan Feng. Tantai Xuanzong lang tersenyum dan berkata, "Yah, ini acara yang menyenangkan. Yuner, kamu harus ingat bahwa semua orang dalam formasi adalah pendukung atasanmu, terutama Feng Yun, yang mendukungmu ketika penguasa mudamu bertahta. Petik 2. Kamu akan baik-baik saja mulai sekarang, tetapi kamu harus lebih banyak bergerak dengan Feng Yun." Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu mengerti. Petik 2. Pada saat ini, Feng Xiuyuan di belakang Tan Yun tersenyum dan membelai janggutnya, tetapi sebenarnya dia penuh dengan niat membunuh terhadap Tantai Xuanzong, penguasa idiot, Anda masih tidak tahu, leluhur saya adalah mata-mata. Hahaha. Petik 2. Tantai Xuanzong memandang Feng Xiuyuan dan berkata, Feng Tua, ada banyak orang yang ingin membunuh Yuner sekarang, dan keselamatannya diserahkan kepada Anda. Petik 2. Jangan khawatir, bawahanmu akan melindungi Tuan Muda dari keamanan. Feng Xiuyuan membungkuk dan berkata, jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut, bawahannya bersedia meminta maaf. Petik 2. Ya, bagus. Kamu hanya perlu mengatakan itu. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, pergi. Itu adalah Master Sekte. Setelah Feng Xiuyuan menerima perintah, dia mengorbankan perahu roh yang tergantung di udara, dan kemudian membungkuk ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan Sekte, tolong. Petik 2. Feng Tua, tolong. Tan Yun tersenyum, dan saat dia dan Feng Xiuyuan berada di perahu roh bersama, nasihat Tantai Xuanzong terdengar di benaknya. Yuner, Feng Yun, leluhur agung formasi, memiliki kekuatan terkuat di antara semua leluhur formasi, dan dia adalah lapisan ke-8 alam dewa dengan tuannya. Petik 2. Ada juga Feng Xiuyuan, yang merupakan basis kultivasi tingkat ke-5 dari alam dewa. Ketika kamu pergi kali ini, ingatlah untuk beradaptasi dengan situasi dan memperhatikan keselamatan. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dengan tenang. Dia tidak berharap Feng Yun dan Tantai Xuanzong menjadi pembangkit tenaga listrik dari alam dewa berunsur 8. Anda harus tahu bahwa di atas alam Fena ilahi adalah alam-alam ilahi. Dan mereka yang berada di alam para dewa hanya perlu dipromosikan ke alam dan alam eklosion, kemudian mereka dapat berevolusi dan naik. Seperti yang diharapkan, Tantai Xuanzong dan Feng Yun sangat kuat. Dengan warna yang mengejutkan, Tan Yun tahu bahwa kera iblis pembunuh surga pada periode pertumbuhan urutan ke-7 setara dengan tingkat ke-6 dari alam Fena ilahi seorang biarawan, dan ia melompat untuk menantang kekuatan, dan paling banyak mencapai pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari alam-alam ilahi. Setelah itu, Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh yang membawa Tan Yun dan terbang menuju pintu keluar dari alam suci yang berjasa. Sepanjang jalan, Feng Xiuyuan terlihat cukup hormat di depan Tan Yun. Pada waktu bersamaan, gerbang suci, tanah suci Fumai, Kuil Fuzen. Di aula utama, leluhur Fumai duduk bersila, Tuoba Qingtian terganggu oleh suara hormat dan cemas di luar aula. Jenderal Shen Wu, bawahannya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Petik 2. Masuk. Tuoba Qingtian berkata dengan tenang. Segera, seorang pria parubaya kekar memasuki aula, berlutut dengan satu lutut menghadap Tuoba Qingtian, menundukkan kepalanya dan berkata, Jenderal, semua 30 penjaga surgawi yang dikirim oleh bawahannya sudah mati. Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Tuoba Qingtian berdiri tiba-tiba, katakan, apa yang terjadi? Nama orang parubaya Tabu, Makahan, adalah kesempurnaan agung dari alam Fena ilahi, adalah teman dekat Tuoba Qingtian, dan Komandan Shen Wei.
Maka Han berkata dengan jujur, 3 jam yang lalu, lampu kehidupan dari 30 penjaga bela diri yang dikirim untuk membunuh Namong Ruksue padam. Petik 2. Menurut penyelidikan, 2 jam yang lalu, ketika Shen Wei menipu Namong Ruksue keluar dari alam rahasia Huangfu, dia masih dilindungi oleh 5 diaken penegak hukum. Petik 2. Bawahan yang tersisa tidak tahu. Setelah mendengar ini, wajah Tuoba King memerah, sampah. Semuanya sampah. Sekarang hanya ada 1,5 tahun tersisa sebelum periode 10 tahun ketika pangeran memerintahkan untuk membunuh Namong Ruksue. Petik 2. Pada saat itu, jika Namong Ruksue belum mati, bagaimana jenderal ini harus menjelaskan kepada pangeran? Mendengar ini, Maka Han berkata dengan sungguh-sungguh, "Jenderal tenang. Bawahan akan keluar dan membunuh Namong seperti salju." "Tidak, sekarang bukan waktunya." Tuoba King Tian meremas alisnya yang mengernyit dan berkata, "Sekarang aku telah terpana oleh rumput, jangan bertindak gegabah sekarang." Petik 2. Iya, setelah waktu setengah bulan, orang suci dan orang suci dari semua Vena menantang Tan Yun, dan kemudian menemukan tangan bergerak tepat waktu. Petik 2. Ingat bahwa begitu kamu melakukannya, kamu harus yakin tidak ada apa-apa. Bagaimanapun caranya, tidak peduli berapa banyak kehilangan penjaga Shenwu, kamu harus membawa kepala Namong Ruksue ke jenderal ini. Petik 2. Jika ada yang salah lagi, kamu tidak perlu hidup lagi, mengerti? Maka Han berkata dengan kejam, "Bawahan mengerti." Pada saat ini, Duan Changqiong, yang ingin membunuh Tan Yun, diam-diam bertanya-tanya kapan harus bertindak atas Tan Yun adalah waktu terbaik. Melihat bahwa penunjukan 9 tahun semakin dekat, semua diskusi Huangfu Sheng Zong siang dan malam adalah tentang menantang Tuan Muda dalam waktu setengah bulan. Sebagian besar kepala, penatua, diaken, dan murid dari 9 saluran di luar garis perbuatan baik percaya bahwa itu akan menjadi kematian Tan Yun dalam setengah bulan. Pada saat yang sama, orang-orang ini harus mengakui bahwa Tan Yun adalah jenius abadi, dan sejak dia memasuki Huangfu Sheng Zong, dia telah penuh dengan legenda. Sayang sekali Tan Yun Seng kehabisan waktu. Malam tiba, Feng Xiuyuan mengendarai perahu roh dan membawa Tan Yun ke alam suci. Dia terbang sepanjang jalan melalui pemandangan gunung yang seperti mimpi. Ketika bulan berada di langit, perahu roh itu mendarat di sebuah lembah yang tergantung di lautan awan. Lembah itu indah dan penuh semangat, seperti negeri dongeng. Di kedalaman lembah, aula setinggi 1000 kaki dibangun dan dibangun. Di sekitar aula, ada jembatan kecil dan air yang mengalir, mata air gunung yang mengalir deras, rumput hijau, kabut, awan yang mengalir, dan energi spiritual saling terkait, mengambang di sekitar aula dengan perlahan, indah. Feng Xiuyuan turun dari perahu roh, memandang Tan Yun, dan dengan hormat berkata, "Tuan Muda Sekte, tempat ini adalah tempat kultivasi leluhur saya Fumai, silakan ikuti saya." Petik 2. Yah, sudah waktunya untuk bekerja. Tan Yun tersenyum dan mengikuti Feng Xiuyuan sampai ke aula yang megah. Feng Yun, yang sedang duduk di lantai di aula, bangkit sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda, silakan duduk." Petik 2. Terima kasih Feng Lao. Tan Yun tersenyum dan duduk di kursi. Penatua kedua, Tuan Sekte Muda ada di sini, jangan buru-buru menelepon King Cheng, jangan suruh dia mundur. Feng Yun berkata kepada Feng Xiuyuan. Bawahan patuh. Setelah Feng Xiuyuan menerima pesanan dan pergi, Tan Yun dan Feng Yun berbicara dengan gembira. Isi obrolan itu tidak lebih dari Feng Yun memuji bakat Tan Yun, seberapa baik kepribadiannya, semua jenis Tan Yun baik. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum terbuka, seolah keduanya adalah sahabat yang terlupakan. "Feng Lao, kamu adalah seniorku. Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu bisa memanggil nama junior, dan terus memanggil Tuan Muda, tetapi sepertinya aneh," kata Tan Yun. "Hehehe, bagus, bagus." Feng Yun tersenyum, dan tiba-tiba berkata, "Tan Yun, orang tua itu dan kamu bisa dikatakan telah bertemu pada pandangan pertama." Petik 2. Hari ini lelaki tua itu memberitahumu sebuah rahasia. Tan Yun dengan rasa ingin tahu berkata, "Senior, tolong beritahu saya." "Tan Yun, aku tidak ingin menyembunyikannya, anak ini King Cheng adalah cicit kuno." Feng Yun tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Ketika dia berbicara tentang Feng King Cheng, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan cinta dan persetujuan. "Apa, kamu adalah leluhur agung dari Aler?" Tan Yun pura-pura kaget dan bersemangat, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, lalu membungkuk dalam-dalam, "Senior, generasi muda meminta sesuatu, tolong penuhi." Petik 2. Feng Yun terkejut, dan tidak pernah berpikir bahwa setelah Tan Yun mengetahui bahwa King Cheng adalah cicitnya,
dia tidak hanya bereaksi keras, tetapi juga memohon sesuatu. Tan Yun, kamu tidak harus sopan dengan orang tua itu. Feng Yun menggelengkan alisnya, ayo bicara, ada apa? Senior, kata junior, tolong maafkan aku. Tan Yun ragu-ragu. Tidak apa-apa, jangan khawatir, katakan dengan berani. Feng Yun tersenyum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, senior, junior ini ingin menikahi Qing Cheng sebagai istrinya. Petik 2. Apa? Feng Yun mengerutkan alisnya, tampak malu, tetapi hati rubah tua itu senang. Namun, antara dia dan Tan Yun, siapa rubah, siapa pemburu, dan siapa yang tahu? Tan Yunxing berkata dengan tulus, senior, pada kenyataannya, generasi muda jatuh cinta pada Qing Cheng pada pandangan pertama. Hanya pada malam lebih dari 8 tahun yang lalu, dia memiliki hubungan kulit dengannya. Petik 2. Generasi muda ingin menjaga kehidupan Qing Cheng, tolong setuju. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, sebuah suara kemarahan terdengar dari luar aula, kamu murid, aku akan membunuhmu. Petik 2. Pada saat berikutnya, Feng Qing Cheng, yang penuh dengan aura Soul Realm Dzogchen, menyapu rok hitamnya yang berkibar, dan segera, sekelompok lampu pedang meledak dari tangannya, memegang pedang ke leher Tan Yun. Qing Cheng, berhenti. Feng Yun tiba-tiba berkata dengan keras. Gao Su, aku tidak mau. Feng Qing Cheng dengan keras kepala membunyikan suara dingin, masih membunuh Tan Yun. Nakal, Feng Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekuatan pengikat yang kuat menahan Feng Qing Cheng untuk tidak bergerak. Pada saat ini, Tan Yun ketakutan dan berkeringat. Gao Su, lepaskan aku. Feng Qing Cheng memegang pedang di tangan kanannya, air mata mengalir dari matanya mengungkapkan niat membunuh. Pada saat ini, Feng Qing Cheng sudah melupakan rencananya dengan Gao Su. Tepatnya, di dalam hatinya, kepolosannya lebih besar dari surga. Kepolosan adalah hal yang paling berharga dalam keluarga putrinya. Ketika dia berpikir bahwa dia akan dihancurkan oleh Tan Yun sepanjang malam, dia hanya ingin membunuh Tan Yun. Adapun kesempatan untuk memenangkan Tan Yun, dia tidak peduli sama sekali. Feng Yun mengerutkan kening dan mengirimkan ke Feng Qing Cheng, Qing Cheng, ada apa denganmu? Apakah kamu lupa rencana kami? Feng Qing Cheng menangis dan menatap Tan Yun dengan menantang, kamu akan membayar harga untuk kesalahanmu. Aku tidak ingin melihatmu, keluar. Keluar dariku. Mendengar itu, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dengan ekspresi tak berdaya dan kesepian di wajahnya, Qing Cheng, aku sangat mencintaimu. Berhenti bicara, dasar binatang. Setelah Feng Qing Cheng mengatakan sesuatu, Feng Yun berteriak, cukup. Melihat kemarahan Gao Su, Feng Qing Cheng tidak berkata apa-apa. Dia menatap Tan Yun dengan tajam. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Tan Yun akan mati berkali-kali. Oh, Tan Yun menghela nafas, menoleh ke Feng Yun, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara keras, senior, setelah generasi muda naik posisi penguasa, kami akan secara resmi melamarmu. Petik 2. Pada saat itu, generasi muda pasti akan menikahi Qing Cheng dengan cara yang mulia. Setelah setengah bulan, generasi muda akan bertarung sampai mati dengan putra suci dan orang suci dari berbagai pembuluh darah. Generasi muda harus kembali dan bersiap untuk sementara waktu. Mendengar ini, Feng Yun Sao bermeditasi, kalau begitu Tan Yun, kembalilah dulu. Juga, lelaki tua itu percaya bahwa kamu dapat mengalahkan orang suci dan orang suci lainnya. Adapun penilaian, garis lama tidak akan pernah mempermalukanmu. Orang tua hari ini tidak dirawat dengan baik, Tan Yun, jangan pedulikan kamu. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan menatap Feng Qing Cheng dengan penuh kasih. Jangan lihat aku, Feng Qing Cheng berkata dengan dingin. Feng Yun melirik Feng Qing Cheng dengan tidak senang, dan segera menatap Feng Xiuyuan, kirim Tuan Sekte Muda kembali ke Tanah Suci yang berjasa. Ingat, lindungi keselamatan Tuan Sekte Muda. Bawahan patuh. Setelah Feng Xiuyuan menerima pesanan, dia berbalik untuk melihat Tan Yun, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Sekte, tolong. Petik 2. Ketika Tan Yun mengikuti Feng Xiuyuan keluar dari aula, dia tiba-tiba melihat ke belakang ke arah Feng Qing Cheng dan berkata dengan keras, Qing Cheng, sampai jumpa lagi. Petik 2. Feng Qing Cheng gemetar karena marah, dan dia ingin bergegas keluar dan membunuh Tan Yun. Setelah Tan Yun pergi, nada suara Feng Yun dipenuhi dengan kemarahan, Qing Cheng, apa yang kamu minta Gao Su katakan tentang dirimu? Petik 2. Di masa depan, kamu akan mewarisi posisi patriark klan Feng. Hari ini adalah kesempatan besar untuk memenangkan Tan Yun, dan itu terganggu olehmu. Petik 2. Mendengar ini, Feng Qing Cheng memejamkan mata,
dan kalimat berikutnya menghapus kemarahan di wajah Feng Yun. Gao Pao, pemalsuan itu menjadi kenyataan malam itu. Petik 2. Feng Qingcheng berkata dengan sedih, aku, benar-benar dicemarkan olehnya. Jadi, aku membencinya. Aku tidak sabar untuk membunuhnya sebagai pria yang tak tahu malu. Petik 2. Gao Pao, aku hanya akan bertanya padamu, dalam benakmu, apakah Tan Yun yang penting atau aku? Aku tidak percaya, keluarga Fengku tidak bisa berdiri tanpa Tan Yun. Petik 2. Setelah mendengar ini, Feng Yun tidak menjawab, tetapi bertanya, Qingcheng, Gao Zhu memberimu 3 hari untuk tenang. 3 hari kemudian, jika kamu bersikeras membunuh Tan Yun, Gao Zhu menjamin bahwa Tan Yun akan mati. Di hati Gao Zhu, tidak ada yang lebih penting darimu. Feng Qingcheng menganggukkan kepalanya, Gao Pao, aku lelah dan ingin istirahat. Setelah itu, Feng Qingcheng berjalan menuju luar aula. Ketika dia berjalan keluar dari aula, suara Feng Yun terdengar di aula. Qingcheng, Gao Zhu tahu bahwa kamu tidak suka mendengarkan kata-kata berikutnya, tetapi Gao Zhu adalah untuk masa depan Feng Clan dan juga untukmu. Gao Zhu masih harus mengatakannya. Apakah kamu melihatnya? Tan Yun telah pindah dari tahap ketiga alam jiwa suci ke tahap ke-6 alam jiwa dalam waktu kurang dari 9 tahun. Petik 2. Juga, 6 bakat terbaiknya dikumpulkan bersama. Bahkan para jenius dari keluarga Feng kita akan suram di depannya. Dia baru saja mengatakan bahwa jika kamu sayang padamu, mengapa kamu tidak memberinya kesempatan? Juga memberimu kesempatan untuk bergaul dengannya. Iya, leluhur telah mengatakan semua yang harus dikatakan, kamu pergi. Kemudian, desahan panjang ketidakberdayaan dan penyesalan datang dari aula. Tidak ada keraguan bahwa Feng Yun memang berbakat. Namun, jika dia tahu pikiran Tan Yun saat ini dan tujuan dari apa yang dia lakukan hari ini, dia pasti ingin merobek Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa menghadapi mata-mata leluhur dari berbagai pembuluh darah dan leluhur yang bertarung di setiap nadi, dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Tan Yun hanya ingin menstabilkan garis pertempuran untuk saat ini dengan alasan bahwa dia menikahi Feng Qingcheng setelah naik tahta. Tan Yun sudah memutuskan bahwa begitu dia menjadi tuan, dia akan memimpin orang-orang Huangfu Shengzong untuk membunuh mata-mata. Ini juga merupakan awal dari pertempuran dengan musuh asing. Kembalikan Huangfu Shengzong ke tempat yang tenang dan jadikan Huangfu Shengzong surga bagi murid sekte. Tidak akan ada lagi pertempuran antara 10 pembuluh darah, tidak ada lagi pertempuran rahasia di antara pembuluh darah. Setelah Tan Yun kembali ke Saint Realm of Meritorious Merit di bawah pengawalan Feng Xiuyuan, dia memberitahu Tantai Xuanzong tentang apa yang terjadi hari ini. Tantai Xuanzong sangat memuji Tan Yun. 3 hari kemudian, Qingcheng telah melihat leluhur yang hebat. Feng Qingcheng melangkah ke aula selangkah demi selangkah, memberi hormat kepada Feng Yun. Qingcheng, apakah kamu siap? Feng Yun bertanya. Pikirkan tentang itu. Feng Qingcheng berkata dengan ekspresi yang sangat tenang, Patriark hebat, Qingcheng memiliki solusi kompromi untuk menangani masalah ini. Petik 2. Mari dengarkan. Feng Yun mengerutkan kening. Feng Qingcheng berkata dengan nada dingin, setelah Tan Yun menjadi raja, manfaatkan dia untuk melamar, beri dia pil suci racun Gu. Petik 2. Aku ingin mengendalikannya dan menjadikannya boneka dari klan Feng kita. Ketika klan Feng kita benar-benar memerintah Huangfu Shengzong di masa depan, aku akan membiarkannya menderita sampai mati lagi. Petik 2. Singkatnya, hasil akhir Tan Yun pasti mati. Setelah mendengar ini, Feng Yun merasa tidak berdaya, tetapi tidak lagi bersikeras untuk merayu Tan Yun, karena dia tahu bahwa jika dia bertahan, itu akan menyakiti hati Feng Qingcheng. Yah, semuanya terserah padamu. Feng Yun berkata, menghela nafas dalam hatinya, saya harap, gadis Qingcheng, saya dapat mengubah pikiran saya tentang membunuh Tan Yun di masa depan. Petik 2. Pertempuran berubah dan bintang-bintang bergerak, 11 hari kemudian, pada siang hari. Besok akan menjadi hari ketika Tan Yun akan bertarung sampai mati dengan orang-orang kudus dan gadis-gadis dari semua lini. Tan Yun dan Namong Ruksue, yang telah pulih dari luka-lukanya, berhenti di dojo yang berjasa, menunggu Sen Subing, Mu Menggu dan yang lainnya pergi. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin gulungan langit yang tergantung di udara di atas bidang berjasa dibuka satu demi satu. Segera, Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengqi dan yang lainnya terbang keluar dari gulungan ruang waktu satu demi satu. Sen Subing terbang di platform Meritorious nomor 1, dan Sen Suzhen dan murid-muridnya, serta Huangfu Tingfeng Tan Yun, Tukao Jun dan 9 teman dekat lainnya, berdiri di dojo. Tuan Muda Sekte, silakan naik ke panggung. Sen Subing memandang rendah Tan Yun dengan ekspresi hormat.
Iya, Tan Yun mengangguk, lalu terbang ke platform tinggi dan muncul di samping Sen Subing. Tan Yun melihat ke bawah ke kerumunan dan melihat sekilas bahwa Sen Subing sekarang dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Vena ilahi. Sen Suzhen telah melangkah ke alam tiga pembuluh darah ilahi. Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu dan Tan Yun memiliki 6 tingkat keadaan jiwa yang sama, Sue Zian memiliki 5 tingkat keadaan jiwa. Sekarang 9 tahun telah berlalu, jumlah murid jalur meritorius gerbang suci telah meningkat dari lebih dari 5.000 menjadi 6.300. Di antara murid-murid ini, Tuoba Yingying masih merupakan alam tertinggi, dengan 8 tingkat alam jiwa. Di antara murid-murid yang tersisa, hanya murid-murid yang dipimpin oleh setiap baris, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Wangyan, murid-murid luar biasa ini, telah dipromosikan ke tingkat pertama jiwa. Di antara murid yang tersisa, lebih dari 5.000 berada di alam jiwa suci, lebih dari 1.000 berada di alam jiwa ilahi. Dan teman dekat Tan Yun Huang Futing Feng, Kesi Nyi, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tukau Jun, Lu Ren, Tian Xiang, Zhu Ruolin, 9 dari mereka berada di alam jiwa suci untuk melengkapi kesempurnaan, ke alam jiwa kedua. Berat. Pada saat ini, Tan Yun menatap Huang Futing Feng Nine, dan hatinya sedikit kosong, karena ada yang hilang dari Li Ying yang sudah dikenalnya, Gong Sun Ruoxi. Tuan Muda Sekte, mari kita selenggarakan selanjutnya. Sen Subing menoleh ke Tan Yun dan membungkuk sedikit. Oke, Tan Yun memandang Sen Subing, yang menjadi semakin menawan, dan sentuhan cinta melintas di bintang-bintang. Sen Suzhen, yang berada di depan peron nomor 1, menatap Tan Yun dan mendengus dalam hatinya. Aku sudah melihat kakak laki-laki. Pada saat ini, seorang murid laki-laki sederhana di antara kerumunan berteriak. Kemudian, satu demi satu teguran, mereka mengecam. Tuan saudara, kamu hantu berkepala besar. Kamu melon baru, kamu ingin dipanggil Tuan Muda, tidakkah kamu mengerti? Petik 2. Iya, kamu, percaya atau tidak, kami mengalahkanmu. Cepat ganti mulutmu. Perubahan kecepatan. Semua murid berteriak pada murid 3 tingkat dari alam jiwa ilahi. Murid yang jujur itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa itu jelas menjengkelkan. Semuanya diam. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, kamu tidak perlu memarahinya, dia tidak salah. Petik 2. Meskipun aku adalah Tuan Muda Sekte, aku juga kakakmu, kakak selamanya. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Setelah Tan Yun menenangkan orang banyak, dia melihat kembali ke Sen Subing dan berkata, Kepala Sen, saya ingin membuat beberapa murid dari garis kebajikan Sekte Suci menjadi beberapa posisi yang dikanonisasi. Oke. Petik 2. Dengarkan apa yang dikatakan Tuan Sekte Muda. Sen Subing masih dengan hormat berkata. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong dan putranya berdiri di udara, menatap Tan Yun, dan ada sedikit harapan di mata mereka. Di peron tinggi No. 1, Tan Yun mengamati murid-murid di bawah, mengarahkan pandangannya ke Tuoba Yingying, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yingying. Petik 2. Murid ada di sini. Tuoba Yingying maju selangkah, menatap Tan Yun. Mulai sekarang, Tuan Muda ini akan menunjukmu sebagai 3 tetua dari garis berjasa Sekte Suci. Tan Yun berkata dengan keras. Bawahan, terima kasih Tuan Muda. Ketika Tuoba Yingying menekuk lututnya dan hendak berlutut, Tan Yun berkata, tidak perlu berlutut. Petik 2. Itu Tuan Muda. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Ketika semua orang mengira Tan Yun akan mengkanonisasi Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian, tetapi mereka tidak melakukannya. Tan Yun melirik ketiga wanita itu, lalu menatap Huang Fuyu. Huang Fuyu mendengarkannya. Murid ada di sini. Huang Fuyu mengambil langkah ke depan, dan meringkuk mulutnya dengan muram saat dia menundukkan kepalanya. Mulai sekarang, Tuan Muda ini akan menjadikanmu 4 tetua yang berjasa. Kata Tan Yun. Bawahan, terima kasih Tuan Muda. Huang Fuyu berkata dengan hormat. Dengan semua orang menantikannya, Tan Yun mengumumkan, mulai sekarang, muridku Luo Fan, akan dipromosikan menjadi tetua kelima dari garis berjasa Sekte Suci. Petik 2. Luo Fan mendengar kata-kata itu, seolah-olah bermimpi, dia masih seorang murid di belakangnya, dan dia menikamnya dari belakang dengan tangannya, dan dia menjawab. Kemudian, Tan Yun mengumumkan berturut-turut, mulai sekarang, Penatua ke-6 Yang Chong. Penatua ke-7 Liu Yiyi. Penatua ke-8 Fang Qinghan.
Petik 2. 9 Penatua Gao Bujiao. Dia Huangyan 10 Tetua. Mulai sekarang, kamu akan dipimpin oleh tetua kedua, dan kamu akan membantu Kepala Sen dengan seluruh kekuatanmu dan mengolah murid. Petik 2. Mendengar ini, 9 tetua, termasuk Sen Qingqiu dan Tuo Baiying, berkata serempak bawahan patuh. Segera, Tan Yun melihat kembali ke Sen Subing, Kepala Sen, Anda dapat mengatur hal-hal lain. Petik 2. Ya, Sen Subing tersenyum, dan segera, menatap para murid, dia berkata, Liu Dasan, Yang Ru, Wei Kuan, Dong Xing, Zhang Qianqian, Sun Feifei. Sen Subing mengucapkan nama 27 murid Dzogchen dan Saint Soul Realm, dan mempromosikan mereka menjadi diaken. Setiap 3 diaken berada langsung di bawah seorang penatua untuk menangani urusan sehari-hari. Selanjutnya, Sen Subing menugaskan lebih dari 6.000 murid ke 9 tetua termasuk Sen Qingqiu dan Tuo Baiying. Sejauh ini, sistem manajemen telah selesai. Setelah itu, Sen Subing menatap orang-orang, ekspresinya serius, dan suara surga terdengar. Pada saat hari yang terkenal, ini adalah waktu ketika penguasa muda dan orang-orang suci dari Sekte Suci sangat menentukan. Mari kita ucapkan selamat kepada penguasa muda sebelumnya atas kemenangannya. Semua penatua, diaken, dan murid berteriak serempak, kemenangan besar. Petik 2. Pada saat ini, Tan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong saling melirik di lautan awan, dan ayah dan anak itu mengangguk sambil tersenyum, mata mereka dipenuhi dengan kelegaan yang dalam. Mereka bisa melihat dari proses kanonisasi Tan Yun terhadap sesepuh barusan, Tan Yun memiliki gaya seorang jenderal, postur seorang komandan yang hebat, dan bahkan sikap yang terhormat. Tuan Sekte Muda, pada saat ini, ada suara hormat di langit. Segera, seorang murid inti dari penegakan hukum alam jiwa suci terbang di depan Tan Yun, dan dengan hormat berkata, Kepala kapal pintu suci Xie Chen, sekarang dia berada di luar tanah suci. Katanya, leluhur besar mereka mengundang Anda untuk mengunjungi alam suci Qimai, dan mereka memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Petik 2. Tan Yun mengerutkan kening dan mendengus dingin, katakan padanya, Sekte Guru tidak punya waktu, biarkan dia kembali. Murid patuh. Murid penegak hukum pergi setelah menerima perintah. Tan Yun mencibir dalam hatinya, sebelum saya pergi ke formasi karena leluhur kedua dari formasi datang secara pribadi. Sekarang leluhur besar perangkat, Song Libo, mengirim keledai botak tua ini untuk datang, hanya ingin mengundang saya, tidak ada pintu. Pada saat ini, Tan Yun sombong, dan sekarang dia hanya perlu menenangkan mata-mata, dan dia bisa mengatasinya, mata-mata dari pembuluh darah lain.